Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada hakikatnya semua yang kita lakukan tidak lepas dari pertolongan Allah, baik itu secara langsung ataupun melalui ciptaan-ciptaannya. Dari itulah sikapilah semua pemberian-pemberian, baik itu rizki lahiriah maupun rizki batiniah yang kita dapatkan, walaupun dari hasil jerih payah kita, tetapi di hati kita hanya satu: rizki lahir, rizki batin yang kita dapatkan adalah mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba Allah itu berakhlak baik kepada Allah dan punya sikap di dalam hatinya dengan akhlak yang mengakui dengan tulus bahwa semua rizki-rizki itu adalah pemberian dari Allah, maka itu bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Bahkan ada hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu an, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah makan suatu makanan, maka bacalah, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan memberi rizki ini kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan yang sebenarnya dari aku. Niscaya diampuni baginya dosa yang telah ia lakukan seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, hanya cuma mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin setelah memakan suatu makanan, ternyata itu cukup untuk menghapus dosa-dosa yang lalu, untuk menghapus dosa yang banyak yang telah berlalu. Kadang-kadang untuk menghapus dosa itu tidak cukup dengan beristighfar saja. Walaupun istighfar itu dibaca 1000 kali, 1 juta kali, belum tentu cukup. Tetapi ada juga dosa-dosa itu yang terampuni ada dengan berakhlaknya hati di hadapan Allah. Dengan sikap hati yang berakhlak kepada Allah, bahkan dengan akhlak inilah Allah lebih senang mengampuni seorang hambanya. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini dan memberikan rizki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan yang sebenarnya daripadaku. Itu adalah pernyataan bahwa makanan yang didapatkannya, rizki yang didapatkannya adalah bukan dari daya dan kekuatan dirinya. Ada sikap hati semacam itu mendatangkan ampunan-ampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa begitu dahsyatnya keistimewaan dari bacaan tadi, dari sikap hati yang semacam tadi? Sebenarnya intinya adalah pada sikap hati yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap hati yang berakhlak kepada Allah, mendatangkan kita dicintai oleh Allah dan akan rontoklah dosa-dosa yang ada pada diri kita. Itulah keistimewaan dari sikap hati yang berakhlak baik kepada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, kalau di hati hamba yang ada keyakinannya
cuma rizki-rizki yang didapatkannya adalah mutlak pemberian dari Allah, maka keyakinan semacam itu akan memunculkan syukur yang penuh kepada Allah Ta'ala. Hamba Allah dalam mensyukuri nikmat Allah ada yang penuh, ada pula yang tidak penuh. Ini tergantung dari keyakinan yang ada di dalam hatinya. Kalau keyakinan yang ada di dalam hatinya 90% yakin pemberian dari Allah, 10% dari jerih payahnya sendiri, maka syukur hamba itu tidak penuh, karena syukur hamba cuma 90% saja. Ada pula misalnya hamba yang keyakinannya bahwa rizki yang didapatkannya adalah pemberian dari Allah, persentasenya 70%. Itu pun termasuk syukurnya mendatangkan syukur yang tidak penuh di sisi Allah. Walaupun syukur itu tidak penuh dan persentase keyakinannya kecil, memang tetap dinilai oleh Allah dan bernilai di sisi Allah. Tetapi apabila syukurnya itu penuh kepada Allah, dan syukur penuh itulah yang mendatangkan dia berhak untuk mendapatkan tambahan-tambahan rizki dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Allah berkata dan berfirman, kalau hamba itu bersyukur, maka Allah berjanji pasti Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Berarti orang yang bersyukur dia berhak untuk mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah. Kalau dilihatnya dari sisi hakikat, yang berhak untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, di mana syukurnya adalah syukur yang penuh kepada Allah. Dan syukur yang penuh kepada Allah itu, kalau di hatinya keyakinannya cuma satu, yaitu rizki-rizki lahiriah maupun rizki-rizki batiniah yang didapatkannya mutlak pemberian dari Allah, tidak ada kesan sedikit pun ini hasil dari jerih payahku sendiri, maka bersih dari kesan itu mendatangkan syukur yang penuh, mendatangkan dia berhak untuk tambahan-tambahan nikmat dari Allah Ta'ala. Tambahan nikmat mendatangkan dia hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan sikap hati yang berakhlak baik kepada Allah, rontok dosa-dosanya, naik derajatnya, mendatangkan dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, khususnya kepada diri kami, maka kita baca diri kita masing-masing, hati kita dalam menyikapi pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di mana? Bagaimana sikap hati kita? Kalau belum penuh syukurnya, maka bersyukurlah secara penuh dan yakinlah bahwa pemberian dari Allah saja mutlak. Semua rizki-rizki yang ada pada diri kita itu mutlak pemberian dari Allah. Itulah tingkatan tertinggi berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghilangkan keakuan, hanya memunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memunculkan Allah secara mutlak di dalam hati dan pikiran kita, bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh keyakinannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah di dalam berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.